seorang calon kepala desa yang dibunuh dengan leher nyaris putus. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini, dan pada kesempatan kali ini aku bakal membawakan sebuah kasus yang lagi viral dan lagi panas banget karena kasusnya menimpa salah seorang calon kepala desa nomor urut 5 bernama Bapak Miarto, dan beliau berumur 50 tahun yang dibunuh dengan leher nyaris putus. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pamekasan bagian utara. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2022. Kejadiannya sekitar jam 16 sore gitu. Dan waktu itu beliau bersama istrinya nih lagi boncengan dari rumah mertuanya. Ketika beliau mau pulang ke rumahnya lagi di perjalanan, kemudian beliau ini bersama istri dan anaknya ditabrak oleh sebuah mobil pickup dari belakang. Akhirnya mereka jatuh, karena ketika jatuh si pelaku ini langsung turun dan membacok lehernya, lengannya, dan juga pinggangnya sebanyak 7 kali. Alhasil kepala korban ini hampir putus dari tubuhnya. Kita nggak bisa bayangin gimana syoknya ketika seorang lelaki yang kita cintai, suami kita, dibunuh di depan istrinya dan anaknya. Gimana mental istrinya, gimana rasa syok istrinya. Kemudian istrinya berteriak histeris tuh. Dari unggahan media yang lagi beredar dan viral banget, istrinya lagi teriak dan sepertinya sudah tidak berdaya. Dari kejadian ini akhirnya beliau meninggal di tempat kejadian di pangkuan sang istri dengan bersimbah darah yang luar biasa. Sampai pada akhirnya polisi berusaha untuk mengungkapkan kasusnya. Setelah kejadian itu langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kemudian nih akhirnya pelaku ini ketangkep, dan yang ketangkep 1 orang. Ketika dia memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian, dia menyatakan bahwa pelaku ini membunuh sendirian. Padahal ketika kejadian, si pelaku ini berdua sama temennya. Hanya saja yang tertangkap 1 orang dan dia menyatakan sendirian. Ketika ditanya motif apa yang membuat dia bisa membunuh calon kepala desa nomor urut 5 ini dengan begitu kejamnya. Akhirnya nih dari pelaku memberikan keterangan kenapa bisa membunuh korban dengan begitu kejamnya. Karena si korban ini menggunakan senjata tajam yang ditaruh di pinggul kirinya. Lantas hal itu mendapat komentar banyak nih dari para netizen. Karena hal itu dianggap sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak wajar. Merasa terancam dari mana? Bukankah si pelaku ini datang tiba-tiba menabrak dan membunuh? Itu yang menjadi pertanyaan dari para netizen. Ada juga yang menyatakan kasus ini ada sangkut pautnya dengan pemilihan kepala desa. Hanya saja berdasarkan keterangan yang saya baca, pihak kepolisian menyatakan bahwa pembunuhan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan kepala desa. Atas perbuatannya, akhirnya pelaku ini terkena pasal 340 sub 338 sub 170 ayat 2 ke 3 sub 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara 20 tahun. Jadi saya sendiri ini merinding gitu, karena saya lihat videonya dan bikin saya selalu ingat gitu, apalagi istrinya. Menurut kabar terbaru yang saya kutip dari Karimata, menyatakan bahwa pelaku ini ketika dites urin positif menggunakan narkoba. Jadi motifnya masih terus ditelusuri oleh polisi. Mari kita kawal kasus ini dan semoga segera terselesaikan dengan baik. Dan kita doakan sama-sama semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan kuat dan sabar serta ikhlas menerima kepergian beliau. Karena kita hanya manusia, dan semoga kita senantiasa selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kita berjumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.